Kader Golkar tolak usulan Gibran jadi cawapres, tak ada rekam jejak. Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Kelembagaan dan Kebijakan Strategis Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Arman Garuda Nusantara, menolak keputusan partainya yang mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto di 2024. Arman mengaku sedih dan heran dengan keputusan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tersebut. Ia pun mempertanyakan mekanisme kaderisasi Partai Golkar sehingga mengusulkan orang di luar partai. Pertanyaan saya yang juga menjadi pertanyaan kader Partai Golkar seluruh tanah air, apakah sudah tidak ada lagi stok kader yang bisa diusung sebagai cawapres RI? Di mana mekanisme sistem kaderisasi Partai Golkar, ucap dia dalam keterangan tertulis Minggu 22 Oktober. Nanti aja ya. Tapi kemarin kabarnya udah ketemu Mbak Puan. Sudah komunikasi ya. Anak muda di Golkar juga merasa ini ngapain nih tiba-tiba potensi kita itu pindah di PSI kan. Jadi AMPI ini juga bukan sedangkal PSI yang gampang diatur-atur. Kaisang dikirim dalam 2 jam dia jadi ketua. Ini kompetitor Gibran dikirim lalu diproses di rapat AMPI lalu diiyain. Nggak begitu tuh, karena AMPI ini juga punya kepentingan untuk urut kacangnya ada juga hal yang masuk akal, karena Golkar tetap kita anggap partai modern. Kalau PSI kan itu partai pramodern karena bisa diatur-atur kan. Jadi bayangin misalnya kalau Gibran jadi ketua AMPI tiba-tiba atau masuk Golkar, lalu orang menganggap ini partai apa Golkar? Kalau begitu gabung aja jadi Partai Solidaritas Golkar PSG. Jadi harapan kami ke depan, Gibran ini orangnya luar biasa, tetapi bukan masanya harus dipaksakan sekarang. Karena ibarat seorang anak yang baru belajar jalan, kita jangan paksa untuk ikut lomba lari. Jadi kami bukan menolak Gibran, tetapi kami tetap mendukung untuk masa yang akan datang. Karena kami mau supaya beliau dewasa di dalam politik, dewasa dalam segi kebangsaan, berbangsa dan bernegara. Dengan sekian banyak argumentasi dan fakta-fakta pelanggaran konstitusi, perampasan hak demokrasi rakyat melalui putusan MK tadi, maka saya kira tidak salah kalau seandainya kita mengkampanyekan jangan pilih itu pasangan Prabowo Gibran itu karena diusung atas dasar aturan main dan pelanggaran konstitusi yang sudah sangat fatal. Mari kita kampanyekan dan jangan pernah pilih itu, karena ini adalah pasangan yang memang menjadi pilihan oligarki dan presiden yang sebetulnya sudah kita catat sekian banyak pelanggaran konstitusinya. Dan berulang kali pasca putusan MK ditanya wartawan selalu nilai saya tidak tahu apa-apa dan sebagainya. Ternyata langsung ke Jakarta digumingkan menjadi kader Golkar karbitan mendadak. Malu nggak sih? Ya, Pak Jokowi ini masih bisa dipercaya atau tidak? Gibran sang wayang itu pelimpannya luar biasa, itu cengengesan, seolah-olah dia menikmati segala kemewahan yang disiapkan oleh sang bapak atau sang ibu. Saya jujur sebagai pendukung Pak Jokowi malu. Usia cawapres Konoha minimal harus 40 tahun. Tapi boleh di bawah 40 tahun asal pernah menjabat sebagai kepala daerah. Bagus ini. Aturan bisa dilewati asal ada syarat tertentu. Coba ini diterapkan di semua bidang. Contoh, aturan untuk memiliki SIM minimal usia 17 tahun. Tapi yang di bawah 17 tahun boleh punya SIM asal udah bisa balap liar. Contoh lain, aturan untuk masuk perguruan tinggi nilai tes minimal harus 80. Tapi yang di bawah 80 tetap bisa masuk asal bayar uang tambahan. Enak kan kalau udah ada syarat tertentu, aturan bisa dilewati asal syarat lain terpenuhi. Ternyata zaman sekarang aturan bisa dirubah sesuai kebutuhan. Setahu Kak, zaman dulu yang bisa berubah cuma Power Ranger.
Semoga perubahan ini memberi dampak positif bagi negara Konoha. Tapi kalau memberi dampak negatif berarti Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Kelembagaan dan Kebijakan Strategis Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Arman Garuda Nusantara menolak keputusan partainya yang mengusulkan Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal capres Prabowo Subianto di 2024. Arman mengaku sedih dan heran dengan keputusan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto tersebut. Ia pun mempertanyakan mekanisme kaderisasi Partai Golkar sehingga mengusulkan orang di luar partai. Pertanyaan saya yang juga menjadi pertanyaan kader Partai Golkar seluruh tanah air, apakah sudah tidak ada lagi stok kader yang bisa diusung sebagai cawapres RI? Di mana mekanisme sistem kaderisasi Partai Golkar? Ucap dia dalam keterangan tertulis Minggu 22 Oktober. Arman mempertanyakan arah perjuangan partainya dengan mengusung Gibran yang notabene baru di dunia politik dan belum genap 3 tahun menjadi wali kota. Menurutnya Gibran juga tak memiliki rekam jejak aktif di organisasi kepemudaan. Mau dibawa kemana arah perjuangan Partai Golkar ketika mengusung Gibran yang baru menjabat sebagai wali kota Solo selama 2 tahun 8 bulan? Itu pun endorse dari Yang Mulia Tuan Presiden Jokowi dan sebelumnya tak ada rekam jejak aktif di organisasi kepemudaan manapun. Ujarnya, Arman menyerukan kader Golkar yang lain untuk mengambil sikap atas keputusan partai. Menurutnya, kader Golkar memiliki 2 pilihan, diam terhadap keputusan partai yang dibelenggu dan dirusak penguasaan atau bersikap tegas menolak. Kepada saudara-saudara saya selalu kader Partai Golkar baik yang termasuk muda, milenial maupun senior dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote, kita harus sikapi dengan tegas keputusan Ketum Erlangga dalam mengusung Gibran sebagai cawapres, kata Arman. Dihubungi terpisah, Ketua DPP Golkar Dev Laksono mengaku tak mengenal Arman Garuda Nusantara yang mengklaim sebagai kader Golkar. Ia mengingatkan keputusan mengusung Gibran sebagai bakal cawapres telah diputuskan melalui mekanisme partai. Keputusan partai telah melalui proses yang benar dan disepakati oleh seluruh elemen pimpinan partai se-Indonesia. Maka semua kader yang setia terhadap partai harus berjuang bersama-sama, kata Dev kepada cnnindonesia.com.